Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Agustiawan dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif dari kelas E32. Alhamdulillah hari ini saya bisa melaksanakan video presentasi untuk memenuhi tugas dari Ustadz saya dan guru saya, Pak Abdul Azim, mengenai kriteria pasangan yang saya kehendaki. Menurut dari paparan beliau mengenai kriteria pasangan, ada 6 kriteria yang bisa saya jadikan tuntunan. Yang pertama adalah usia, pendidikan, ekonomi, nasab, serta fisik dan kecantikan, dan yang terakhir adalah agamanya. Mari kita bahas dari segi usia dulu. Menurut paparan beliau, alangkah baiknya apabila jarak antara laki-laki dan perempuan yaitu berkisar antara 6 tahun, jarak antara laki-laki dan perempuan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa apabila ada perempuan berumur 25 tahun, maka alangkah baiknya dia mencari pasangan suami di sekitar umur 32. Mengapa hal demikian kok diusulkan atau disunahkan? Karena perempuan itu apabila dia ingin memiliki keturunan, perempuan itu senantiasa selalu lebih cepat tua daripada laki-laki. Kita misalkan perempuan umur 40 tahun, sedangkan laki-lakinya sekitar umur 46. Laki-laki umur 46 itu senantiasa masih bugar, masih sehat, terus organ reproduksinya masih bisa dibilang masih bisa untuk menciptakan atau menghasilkan keturunan. Namun, apabila perempuan berumur 50, tentu dia akan terlihat lebih tua karena daripada laki-laki yang berumur 50 juga. Karena memang itu kodrat dari lahir bahwa perempuan itu senantiasa lebih tua daripada laki-laki. Jadi bukannya saya ingin mencari pasangan sebaya atau setara dengan saya, namun saya setuju dengan pendapat ustadz saya dan guru saya, yaitu saya mencari perempuan yang berumur sekitar 5 atau 6 tahun lebih muda daripada saya. Karena itu juga dari segi emosional, dari segi fisik, itu laki-laki kelak nantinya akan menjadi pemimpin rumah tangga. Jadi alangkah baiknya dia lebih tua daripada perempuan karena dia akan mengemban tanggung jawab untuk memimpin rumah tangga. Oke, jadi yang kedua adalah pendidikan. Yang dimaksud pendidikan di sini adalah bukan misal perempuan lebih tinggi stratanya, misal yang laki-laki lulusan S3, SD, SMP, SMA. Kemudian yang perempuan itu S3 atau bisa dibilang dia profesor. Bukan seperti itu. Itu hanyalah ilmu duniawi. Yang dimaksud di sini adalah pendidikan itu adalah kemampuan dia, kemampuan akal dan pikiran dia untuk mengelola rumah tangga. Seperti laki-laki itu kodratnya pintar atau mampu dan hebat dalam mencari nafkah, kemudian dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, kemudian dalam memenuhi kebutuhan material dan rohani keluarganya. Dan untuk perempuan atau ibu-ibu, mereka itu pintar dalam hal mengurus rumah, kemudian pintar dalam mendidik anak, kemudian pintar dalam melayani suami, kemudian perempuan itu juga senantiasa pintar dalam memasak. Kemudian nomor 3, kita lihat kriteria pasangan itu dari segi ekonomi. Yang dimaksud ekonomi ini adalah laki-laki tersebut atau terutama laki-laki tersebut memiliki kemampuan secara finansial untuk minimal menghidupi keluarganya. Dalam hal ini adalah kebutuhan pokok, misal rumah, kemudian sandang pangan, sandang papan, kemudian
kebutuhan lain-lain yang misal dibutuhkan, misal transportasi gitu. Jadi untuk rumah ini bahwa rumah itu tidak harus kita mempunyai rumah, itu bisa saja kita ngontrak, kemudian kita atau mengekos atau ngekos bersama keluarga kecil kita. Yang penting di dalam rumah itu kita merasa aman, merasa nyaman, terus merasa bahagia. Kemudian dari situlah keberkahan itu datang, keberkahan dari Allah itu datang. Kemudian Allah meridhoi kita, memberikan kita rezeki yang lebih, memberikan kita kemampuan finansial yang lebih baik untuk kita bisa nantinya membeli rumah. Oke, itu dari segi ekonominya ya. Kemudian dari segi nasab atau silsilah, yang dimaksud dari segi nasab atau silsilah ini adalah dari mana sih keturunan pasangan kita, apakah dia dari keturunan yang baik, apakah dia dari keturunan yang buruk, apakah dia dari keturunan habib, ustadz, atau tokoh agama mungkin. Itu bisa menjadi pertimbangan kita untuk menentukan pasangan kita. Misal kita memiliki calon pasangan, dia itu adalah anaknya seorang ustadz di pondok pesantren. Tentunya itu merupakan sebuah tantangan bagi kita untuk memantaskan diri kita untuk mempersiapkan untuk meminang dia gitu. Kemudian dari segi fisik, untuk dari segi fisik ini adalah penilaian dari segi tampilan dan juga kecantikan atau ketampanan. Jadi apabila kita memilih pasangan itu, carilah pasangan yang dari segi fisik dan penampilannya menarik. Memang kodratnya Allah itu menciptakan manusia itu semuanya cantik dan tampan, tidak terkecuali semua manusia itu cantik dan tampan. Namun karena kita dibebaskan untuk memilih sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan selera kita, sesuai dengan impian kita untuk memiliki pasangan, maka itu kita cari sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang terakhir ini adalah yang paling penting dari segi agamanya. Yang dimaksud dari segi agama ini adalah dia memiliki akhlak yang bagus dan baik. Kelima kriteria tadi itu tidak ada apa-apanya dengan kriteria yang terakhir ini, yaitu agamanya. Kenapa? Apabila pasangan kita itu memiliki agama yang baik, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, serta pemahaman mengenai agamanya sendiri yang baik, tentu semuanya akan menjadi baik. Itu sudah dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa lihatlah manusia itu dari agamanya, bahwa agama itu mencerminkan kepribadian seseorang, mencerminkan watak seseorang, sehingga apabila kita hanya mencondong terutama di usia, tentunya kita akan menjadi lebih tua. Pendidikan, ilmu itu senantiasa milik Allah. Kemudian dari segi ekonomi itu adalah yang maha memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita hanya berusaha kemudian Allah menitipkan rezekinya kepada kita. Apabila dari segi nasab, belum tentu dari segi nasab seorang ustadz atau seorang habib anaknya menjadi seorang yang mirip dengan ayahnya, bisa saja lebih buruk, karena nasab itu terbalik lagi kepada orangnya sendiri. Kemudian dari segi fisik, apa sih yang kita banggakan dengan ketampanan dan kecantikan? Itu hanya bertahan ya maksimal 10-15 tahun. Itu pun kalau Allah kasih waktu segitu ya. Karena fisik itu lama-lama akan memudar. Orang yang muda akan menjadi tua. Namun yang terakhir ini agama ini sangat penting dan ditekankan dalam memilih kriteria pasangan. Karena agama ini adalah kunci dari segala-segalanya. Oke, jadi menurut saya itu ada 6 itulah yang akan menjadikan saya kriteria untuk memiliki pasangan, yaitu usia, pendidikan, ekonomi, nasab, fisik, dan agamanya. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.